Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang insyaallah taala kita akan membahas pada hari ini apa-apa yang berkaitan dengan hukum lalat yang hinggap atau terjatuh pada sesuatu, baik air ataupun yang lainnya, yaitu berkaitan dengan hewan yang darahnya tidak mengalir. Sebelum kita membahas hadis tersebut, ada beberapa perkara yang ingin disampaikan, yaitu yang berkaitan dengan pembahasan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu ada salah seorang ikhwan kita, semoga Allah menjaga beliau, menanyakan sebuah persoalan, yaitu apa hukum memakan penyu atau kura-kura laut atau kura-kura air yang hidupnya di air. Adapun berkaitan dengan kura-kura, maka telah dimaklumi bahwasannya ada dua jenis kura-kura. Kura-kura yang hidupnya di darat dan kura-kura yang hidupnya di air atau bisa hidup di dua alam. Maka para ulama, jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya memakan daging kura-kura adalah dibolehkan atau halal. Akan tetapi mereka mensyaratkan bagi kura-kura yang di darat, mensyaratkan dengan disembelih terdahulu, dengan disembelih terlebih dahulu. Adapun kura-kura laut, penyu, maka juga dianjurkan untuk disembelih, tetapi bukan syarat. Karena secara umum bangkai hewan laut adalah halal, ya, kecuali dengan beberapa khilaf yang telah lalu. Di antaranya Imam Abu Hanifah mensyaratkan yang boleh dimakan dari hewan laut adalah yang bentuknya ikan. Tetapi jumhur ulama tidak mengecualikan hewan laut tersebut. Ini jumhur ulama. Adapun yang berkaitan dengan kura-kura darat tadi, yang mengatakan tidak boleh dimakan adalah pendapat madhab Syafi'i. Pendapat resmi madhab Syafi'i mengatakan kura-kura baik yang hidup di darat maupun yang hidup di laut, yang hidup di dua alam, itu tidak boleh dimakan. Ini pendapat mu'tamadnya, pendapat resminya. Tentu ada pendapat yang tidak resmi dari kalangan ulama Syafi'iyah yang mengikuti pendapat jumhur ulama. Ini kura-kuranya. Adapun telur kura-kura menurut ulama Syafi'iyah halal. Bahkan hewan-hewan yang diharamkan yang lainnya seperti buaya, seperti burung elang atau hewan yang lain yang diharamkan, telurnya menurut mazhab Syafi'i halal. Jadi telurnya halal tapi hewannya haram. Kecuali telur-telur hewan yang berbahaya seperti telur ular, karena ada bahaya maka diharamkan. Jadi hewannya tidak boleh dimakan, telurnya boleh dimakan. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj, syarah
Al-Minhaj. Demikian juga diterangkan di dalam kitab I'anatul Talibin, ya, hasyiah dari kitab Fathul Mu'in, menerangkan bahwasanya telur hewan yang boleh dimakan ataupun yang haram, maka telurnya adalah halal, kecuali telur yang memungkinkan ada bahaya, seperti telur ular. Ya, ini adalah yang berkaitan dengan kura-kura di darat maupun di laut. Adapun mazhab Malik, sebagaimana telah kita ketahui, di dalam masalah makanan adalah paling longgar. Jelas halalnya menurut mazhab Malik, ya, baik kura-kura darat maupun kura-kura laut. Di antara sebab ulama Syafi'iyah mengharamkan kura-kura yang hidup di laut, karena kura-kura tersebut termasuk di antara hewan yang bisa hidup di dua alam. Kura-kura yang bisa hidup di dua alam, di darat maupun di air. Walaupun nanti ada sebagian orang yang membantah, tidak ada dalil yang menunjukkan larangan memakan hewan yang hidup di dua alam. Misalkan Syafi'iyah berdalil dengan bahwasanya Nabi SAW melarang membunuh katak, berobat dengan katak. Berobat otomatis harus dibunuh dulu, maka Nabi melarang membunuh katak. Sebagian orang mengatakan ini tidak menunjukkan haramnya hewan yang hidup di dua alam. Kenapa? Karena keharaman ini disebabkan karena larangan membunuhnya. Karena secara kaidah hewan yang dilarang dibunuh maka haram dimakan. Dibunuh saja tidak boleh, apalagi dimakan. Yang kedua, hewan yang harus dibunuh juga haram dimakan. Seperti kalajengking. Seperti kalajengking disuruh dibunuh. Seperti ular disuruh dibunuh. Seperti tikus disuruh dibunuh. Maka diharamkan. Akan tetapi justru dari hadis ini ulama Syafi'iyah mengambil kesimpulan kodok atau katak termasuk hewan yang hidup di dua alam, maka dikiaskan dengan hewan yang lainnya. Setiap hewan yang hidup di dua alam maka haram. Jadi hadisnya sama, cara memahaminya berbeda. Jadi kalau membantah mazhab Syafi'i dengan alasan larangannya karena katak dilarang dibunuh, Syafi'iyah bukan hanya beristidlal dengan larangan dibunuh, tetapi jenis hewannya. Ternyata katak adalah hewan yang hidup di dua alam. Ini namanya pemahaman secara tersirat, bukan tersurat. Memang Nabi tidak mengatakan janganlah engkau membunuh katak. Bukan seperti itu. Janganlah engkau memakan katak, karena katak adalah hewan yang hidup di dua alam. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Tetapi telah diketahui bahwasanya katak adalah hewan yang hidup di dua alam. Walaupun Nabi tidak mengatakan, maka dikiaskan kepada hewan yang lainnya. Maka ini penyebab kenapa kura-kura itu diharamkan, kura-kura yang hidup di air dan di darat, disebabkan karena dikiaskan dengan katak. Ini mazhab Syafi'i. Adapun mazhab jumhur ulama, maka kura-kura adalah hewan yang halal dimakan. Ini adalah yang berkaitan dengan apakah penyu hukumnya halal atau haram. Jadi kalau mengikuti pendapat jumhur ulama, halal. Kalau mengikuti pendapat jumhur ulama, berarti halal. Adapun kalau mengikuti pendapat mazhab Syafi'i berarti haram. Resminya, pendapat resminya, bukan sebagian ulama Syafi'iyah. Pendapat resminya. Adapun pendapat resmi dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Maliki halal sebagaimana pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah rahimillah wa yakum, marilah kita masuki pembahasan hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum falyahmishu.
apabila ada seekor lalat jatuh atau hinggap pada minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaknya celupkan lalat tersebut. Namanya dicelupkan berarti seluruh badannya. Tsummal yanzi'hu, kemudian tarik, keluarkan, buang. Setelah dicelupkan, maka keluarkan, buang. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an, karena sesungguhnya pada salah satu dari dua sayapnya itu ada penyakit atau racun. Nanti dalam riwayat lain lafaznya adalah racun. Karena pada salah satu dari dua sayapnya ada penyakitnya. Ini riwayat ini. Wa fil akhari syifaan, dan sayap yang lainnya ada penyembuh atau obat. Pada sayap yang lainnya ada obatnya atau penawarnya. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini riwayat yang pertama. Al-Hafidz mengatakan wa Abu Dawud, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yaitu riwayat yang kedua. Wa zada, Imam Abu Dawud membawakan tambahan riwayat. Wa zada, kata Imam Abu Dawud, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa zada, Imam Abu Dawud membawakan riwayat tambahan, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'u, karena sesungguhnya lalat itu melindungi dirinya dengan sayap yang ada racun padanya. Jadi melindungi dirinya dengan menggunakan sayap yang mengandung racun atau mengandung penyakit. Ini tambahan di dalam riwayat Imam Abu Dawud. Ini adalah dua hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bab ini. Masih banyak hadis yang semisal. Hadis yang pertama tadi dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Bad'il Khalqi. Jadi awal atau permulaan dari penciptaan makhluk. Di dalam bab idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum falyahmishu, babnya dengan lafaz hadis. Jadi babnya dengan lafaz hadis. Ini keunikan di dalam Sahih Bukhari. Ada rahasia-rahasia di dalam bab-bab beliau. Terkadang menunjukkan fikih beliau, terkadang menunjukkan hal yang lainnya. Beliau membawakan bab-bab di dalam kitab sahihnya. Maka diteliti oleh para ulama. Sebagian ulama kebingungan ketika membaca bab-bab di dalam Sahih Bukhari. Karena seakan-akan dalam beberapa bab seakan-akan tidak ada keterkaitan antara bab dengan hadisnya, seakan-akan. Padahal beliau mempunyai maksud yang lainnya. Mungkin dari sisi sanadnya, mungkin dari sisi ilmu yang lainnya, walaupun tidak berkaitan secara langsung dengan bab tersebut. Dan yang mampu menyingkap hampir semuanya adalah penulis kitab Bulughul Maram ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau yang masyhur Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari. Disingkap kenapa Imam Al-Bukhari membawakan bab-bab tersebut. Kemudian Imam Al-Bukhari juga membawakan hadis ini di dalam kitab At-Tib. Dalam kitab At-Tib, kitab yang berkaitan dengan pengobatan, dengan judul bab idza waqa'a dzubab fil ina, apabila lalat jatuh atau masuk ke dalam bejana. Semuanya dari jalur atau jalan Utbah ibni Muslim, dari Ubaid ibni Hunain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Ini riwayat yang pertama, riwayat Al-Bukhari.
Adapun riwayat yang kedua adalah riwayat Imam Abu Dawud dengan lafaz sedikit berbeda, tapi maknanya sama. Lafaz yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum famkuluhu." Apabila ada seekor lalat yang masuk ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, famkuluhu, maka tenggelamkan, celupkan, famkuluhu, maka celupkan atau tenggelamkan. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Karena sesungguhnya pada salah satu dari dua sayapnya ada penyakit, dan pada sayap yang lainnya ada penawarnya, ada obatnya. Wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da', dan dia melindungi dirinya dengan sayap yang ada penyakitnya. Fal yaghmisuhu kullahu, ada tambahnya, maka celupkanlah seluruh badannya, tidak cukup sebagiannya. Wa isnaduhu hasan, dikatakan sanadnya adalah hasan. Ini riwayat Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Karena nanti ada orang-orang yang mengkritik riwayat ini, dikatakan riwayat ini dhaif disebabkan dari jalur Abu Hurairah, karena hanya dari jalur Abu Hurairah, padahal ada jalur lain dari sahabat yang lainnya. Diriwayatkan pula ya dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ini muksirin semua yang meriwayatkan. Abu Hurairah muksirin, Abu Sa'id Al-Khudri muksirin, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian juga diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih li ghairihi. Dari riwayat siapa tadi? Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi sudah dua sahabat. Demikian juga diriwayatkan dari jalur Anas bin Malik. Anas bin Malik juga dari muksirin. Dari yang meriwayatkan hadis ini adalah para muksirin, para sahabat yang riwayatnya lebih dari 1000. Ya, dari sahabat siapa tadi? Anas bin Malik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, dikatakan para rawinya adalah para rawi yang sahih atau thiqah. Dan hadis ini juga diriwayatkan dari jalur lain yang dikatakan oleh para pentahqiq, para peneliti, lebih dari 50 jalur. Lebih dari 50 jalur. Banyak jalurnya. Makanya bagi yang ingin mendalami lebih jauh, meneliti atau mengetahui jalur-jalur riwayat ini yang lebih dari 50, maka telah ada kitab yang ditulis oleh Dr. Khalil Ibrahim Mula Khatir. Dr. Khalil Ibrahim Mula Khatir menulis sebuah kitab membahas tentang jalur-jalur riwayat ini. Nama kitabnya Al-Isabah fi Sihhati Hadits Dzubabah. Al-Isabah fi Sihhati Hadits Dzubabah, yang menjelaskan tentang sahihnya riwayat ini, lebih dari 50 jalur. Nah, kalau ada yang mengkritik hadis ini dhaif disebabkan karena hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ini merupakan kejahilan. Disangkanya hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah saja. Taruhlah misalkan seandainya riwayat ini hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apakah riwayat tersebut menjadi tidak sahih? Tentu tidak. Karena kita mengetahui bagaimana kedudukan Abu Hurairah di dalam ilmu hadis. Ya, hafidnya para sahabat. Al-hafid di kalangan para sahabat adalah Abu Hurairah. Itu kalau jalurnya hanya dari Abu Hurairah. Ternyata jalurnya diriwayatkan oleh sahabat yang lain, para muksirin, orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu menjadi semakin kuat riwayatnya. Ini adalah yang berkaitan dengan riwayat hadisnya. Berarti riwayatnya adalah riwayat yang sahih karena jalurnya sangat banyak.
Adapun ucapan Al-Hafidz an Abi Hurairah, maknanya aku juga meriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ya, namanya yang masyhur, menurut pendapat yang masyhur, beliau adalah Abdurrahman Ibnu Sakhar Ad-Dawsi. Abdurrahman Ibnu Sakhar Ad-Dawsi. Beliau wafat tahun 58 Hijriah menurut satu pendapat. Pendapat yang lain beliau wafat tahun 57 Hijriah. Jadi di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya urutan pertama, radhiyallahu anhu. Kemudian ucapan atau sabda Nabi SAW, idza waqa'a dzubab, apabila ada lalat yang terjatuh. Jadi dzubab di sini adalah mufrad, bentuk tunggal. Jamaknya bisa adzibbah atau dzibban. Seperti ghurab, gagak, jamaknya aghribah atau ghirban. Dan dzubab ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Lalat. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya lalat. Tetapi di antara para ulama, di antara Imam Ad-Damiri, terkadang menurut orang Arab dzubab itu dimutlakan untuk hewan yang lainnya. Walaupun bukan lalat yang kita kenal, tapi disebutnya dzubab. Contohnya apa? Contohnya kumbang. Kumbang, tawon besar, atau lebah. Bahkan apa kemarin yang ditanyakan? Nyamuk. Nyamuk pun disebut juga sebagai dzubab. Nyamuk dengan jenis-jenisnya, orang Arab menyebutnya pun dengan sebutan dzubab. Akan tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah lalat yang kita kenal. Lalat yang kita kenal. Jadi ini dari segi bahasa terkadang menyebut nyamuk itu dengan istilah dzubab juga. Jadi tidak boleh disalahkan kalau ada orang yang mengatakan nyamuk itu dengan sebutan dzubab. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah lalat yang kita kenal. Lalat yang kita kenal. Jadi di antara hewan yang darahnya tidak mengalir, ya seperti kutu, apalagi seperti jangkrik, kemudian kecoa, itu adalah hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir. Kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan di dalam bab ini? Maka nanti ada penjelasannya. Kenapa dibawakan di dalam bab air? Kenapa di dalam bab air? Insya Allah nanti akan kita terangkan. Sabda Nabi SAW, fi syarabi ahadikum. Maknanya pada minuman salah seorang di antara kalian. Masuk pada minuman salah seorang di antara kalian. Ini adalah lafaz yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan lafaz minuman. Makanya beliau membawakan di dalam bab air. Makanya beliau membawakan di dalam bab air. Minuman kan dari air. Adapun Imam Bukhari, lafaz yang lainnya adalah masuk ke bejana salah seorang di antara kalian. Namanya bejana tidak hanya untuk menyimpan air, tapi bisa menyimpan makanan yang lainnya. Makanan yang lainnya. Nanti ada riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Dari hadisnya Abu Sa'id dikatakan idza waqa'a fit ta'am, apabila lalat jatuh pada makanan. Ini riwayat dari Abu Sa'id. Akan tetapi ungkapan apabila lalat jatuh pada bejana itu lebih umum. Karena bejana bisa menyimpan air, bisa menyimpan makanan padat ya, yang bukan cairan.
maka lebih umum. Akan tetapi beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan riwayat fi syarabi, pada minuman, karena disesuaikan dengan babnya, bab air. Walaupun di bab makanan hadis ini juga dipakai, ya, tetapi disesuaikan dengan pembahasan. Karena pembahasannya bab air, maka riwayat yang dibawakan adalah riwayat lalat yang jatuh pada minuman salah seorang di antara kalian. Disesuaikan dengan babnya. Kemudian ucapan beliau atau sabda Nabi SAW, fal yaghmishu, maka celupkanlah. Tadi yang kita bawakan adalah riwayat Abu Sa'id, ya. Dikatakan inna ahada janahi dhubabi summun, bahwasannya pada salah satu di antara dua sayap lalat tersebut summun. Summun artinya apa? Racun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya riwayatnya bukan hanya da, tetapi summun. Da yang artinya penyakit, summun artinya racun. Wal akhar syifaun. Sayap yang lainnya ada apanya? Penawarnya atau obatnya. Kemudian ada tambahannya, fa idza waqa'a fit ta'ami famkuluhu, apabila jatuh pada makanan maka benamkanlah lalat tersebut. Jadi ada tambahan riwayat, benamkanlah pada makanan tersebut. Kemudian di ujungnya fa innahu yuqaddimu summa wa yuakhiru asy-syifaa, karena sesungguhnya lalat itu biasa mendahulukan sayap yang ada racunnya terlebih dahulu, baru menjatuhkan sayap yang ada obatnya atau penawarnya. Jadi kalau jatuh atau hingga pada sesuatu yang didahulukan oleh lalat tersebut adalah sayap yang ada racunnya dulu, baru sayap yang ada obatnya. Makanya biar netral, celupkan sekalian. Ini menunjukkan baik di dalam jatuh di dalam air, cairan ataupun benda padat yang lainnya, maka tetap diperintahkan untuk dicelupkan atau ditenggelamkan. Tetapi perintah di sini, para ulama yang mensyarah hadis ini menjelaskan maksudnya adalah anjuran saja, bukan keharusan. Jadi kalau tidak mau makan, dibuang, juga tidak masalah. Misalkan merasa jijik sehingga tidak mau makan, maka juga tidak masalah. Ini anjuran. Kalau ingin meminum atau kalau ingin memakan, maka dicelupkan dulu. Ini adalah bersifat anjuran. Jadi tadi alasannya kenapa harus dicelupkan, karena lalat itu mendahulukan sayap yang ada racunnya, baru sayap yang ada penawarnya. Maka hendaknya dicelupkan semuanya biar menjadi netral. Ini adalah yang berkaitan dengan makna dari hadis ini. Adapun pembahasan atau masalah yang bisa diambil dari hadis ini, pembahasan yang pertama adalah pembahasan maitah ma laisa lahu nafsun sa'ilah, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Ini pembahasan yang pertama. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwasannya hewan yang darahnya tidak mengalir apabila masuk ke dalam air, maka tidak menyebabkan air tersebut menjadi najis. Airnya tetap suci, mensucikan.
Ini adalah hal yang ditunjukkan dari hadis ini. Walaupun ada lafaz yang lebih tegas dari sebuah hadis, tetapi hadis yang dhaif. Ada lafaz yang lebih tegas dari hadis tetapi hadisnya dhaif, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Demikian juga diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi dari hadisnya Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda atau pernah mengatakan, ya Salman, wahai Salman, kullu ta'amin wa syarabin waqa'at fihi dabbah laisa laha damun famatat fahuwa halalun akluhu wa syurbuhu wa wudu'uhu. Kata Nabi SAW, wahai Salman, setiap makanan ataupun minuman apabila dihinggapi oleh binatang yang dimaksud adalah binatang yang binatang yang darahnya tidak mengalir. Karena dikatakan dabah laisa laha damun, binatang yang darahnya tidak mengalir. Di sini disebutkan tidak mempunyai darah. Disebutkan tidak mempunyai darah. Dikatakan dabatun laisa laha damun, binatang yang tidak mempunyai darah, maksudnya darahnya tidak mengalir, kemudian mati pada tempat yang dihinggapinya, maka makanan ataupun minumannya adalah halal, ya. Makanannya halal dimakan, minumannya pun halal diminum. Demikian juga airnya halal digunakan atau boleh digunakan untuk berwudu. Ini tegas. Tetapi kata para ulama, hadisnya sangat lemah, dhaif jiddan. Dikatakan hadisnya dhaif jiddan. Maka kita mencukupi pada hadis yang sahih. Ini hanya sebagai syawahid atau penguat yang mendukung hadis sahih tersebut. Ya, karena dikatakan di dalam sanadnya, kata para peneliti ulama ul hadis mengatakan di dalam riwayat tadi di sanadnya ada seorang laki-laki yang bernama Ali ibni Zaid ibni Jada'an. Dikatakan wa huwa dhaifun, seorang rawi yang dhaif. Demikian juga ada seorang rawi yang bernama Baqiyah ibnul Walid. Dikatakan dia menyendiri di dalam meriwayatkan dari syekhnya. Karena terkadang seorang syekh meriwayatkan hadis kepada banyak muridnya. Tetapi dikatakan Baqiyah ibnul Walid ketika meriwayatkan hadis ini menyendiri dari murid-murid syekhnya yang lainnya, riwayatnya menyendiri. Maka intinya bahwasanya hadis yang kita bawakan tadi yang menyatakan apabila ada hewan yang masuk ke dalam makanan ataupun minuman, hewan tersebut adalah hewan yang tidak memiliki darah atau darahnya tidak mengalir, maka makanannya tetap halal, minumannya tetap halal, dan airnya bisa digunakan untuk berwudu. Ini riwayatnya dhaif, tetapi tertolong dengan riwayat yang lebih sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian ya Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, seorang hafidh Maghrib, dikatakan hafidhnya Maghrib, pensyarah kitab Al-Muwatta, syarah terluas. Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar mensyarah kitab Al-Muwatta dalam dua kitabnya. Kitab yang pertama adalah kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Syarah Muwatta. Selama 30 tahun beliau mensyarah kitab Muwatta selama 30 tahun. Beliau mensyarah hadis yang
marfu dan mauquf. Seluruhnya disarah dari riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Jumlah hadisnya selama 30 tahun beliau syarah adalah 852 hadis. 852 hadis selama 30 tahun. Kitab At-Tamhid. Tetapi sangat susah untuk dipelajari karena disarah bukan berdasarkan bab. Bukan berdasarkan bab, tapi berdasarkan syekh yang meriwayatkannya, berdasarkan huruf. Misalkan hadis pertama hurufnya alif. Syekh siapa yang meriwayatkan dari yang diriwayatkan oleh Imam Malik, misalkan Ibrahim, maka seluruh hadisnya Ibrahim. Baru ba, jim dan seterusnya. Maka sangat susah untuk dipelajari. Meskipun sangat luas pembahasannya. Akhirnya para murid-muridnya mengadu kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Wahai Syekh, kami kesulitan mempelajari kitabmu At-Tamhid. Kitab At-Tamhid sangat susah dipelajari. Buatkan kami syarah yang lebih mudah." Maka diringkaslah At-Tamhid menjadi kitab Al-Istidhkar. Tetapi dibahas di dalamnya seluruh riwayat yang ada di Muwatta. Bukan hanya hadisnya saja, atharnya pun dibahas dan sesuai dengan tertibnya kitab Muwatta. Jadi mudah dari awal. Misalkan bab wuqutis salat, bab tentang waktu salat, hadisnya dibawakan semua. Disarah, kemudian isinya adalah madhab para ulama, baik dari kalangan 4 madhab atau yang selevel dengan mereka, ataupun madhab tabi'in dan madhab para sahabat, dibawakan semuanya. Ini lebih mudah. Jadi 2 syarah, dan semuanya syarah yang panjang. At-Tamhid panjang, Al-Istidhkar juga panjang. Al-Istidhkar kalau yang bagus dicetak 30 jilid. Yang bagus dicetak 30 jilid. Padahal ringkasan dari At-Tamhid. Di sini Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Al-Istidhkar mengatakan di antara bangkai ada bangkai-bangkai yang tidak najis. Di antaranya adalah bangkai atau setiap bangkai yang darahnya tidak mengalir. Seperti dia mengatakan mislu zunbur. Zunbur itu bisa dikatakan lalat yang besar yang menempel pada kerbau. Itu istilahnya dalam bahasa Indonesia apa itu? Ada lalat yang kecil, ada lalat yang menempel yang suka nempel di tubuh kerbau. Kalau di kampung itu saya sering melihat. Atau tawon bahasanya. Yang jelas lalat yang besar. Kemudian akrob. Akrob itu kalajengking. Kemudian ji'lan. Ji'lan itu sejenis kumbang, ya. Wasarrar, jangkrik. Wal khunfasa. Khunfasa juga sejenis kumbang. Kumbang kan berbeda-beda jenisnya. Ada kumbang yang polos, ada kumbang yang warna-warni. Dan yang semisal dengan itu, maka disamakan hukumnya. Disamakan hukumnya. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar di dalam Al-Istidhkar. Di antara dalilnya adalah hadis yang kita bawakan dalam bab ini. Tetapi dengan redaksi yang lain beliau membawakan hadisnya, yaitu sabda Nabi SAW, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum." Jika lalat jatuh pada bejana salah seorang di antara kalian. Karena dikatakan tadi, kalau dikatakan jatuh pada bejana, itu lebih umum. Ada bejana bisa menyimpan air, bisa menyimpan benda yang lainnya. Ini adalah perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, menunjukkan seluruh hewan yang darahnya tidak mengalir dihukumi sebagai hewan yang suci. Demikian juga Al-Imam As-Sun'ani ya, di dalam Subulus Salam, salah satu syarah dari kitab Bulughul Maram, Subulus Salam, syarah yang masyhur. Di awal-awal pertemuan kita tidak membahas syarah-syarah dari kitab Bulughul Maram. Padahal di antara syarah yang dipuji oleh para ulama adalah syarahnya Al-Imam As-Sun'ani, Subulus Salam.
Memang ringkas, padat, menggabungkan antara ilmu hadis dan ilmu fikih. Meskipun kitab ini adalah ringkasan dari kitab sebelumnya. Sarah pertama Bulughul Maram adalah Al-Badrut Tamam. Al-Badrut Tamam fi syarhi Bulughil Maram, karya Al-Qadi Al-Husain Al-Maghribi, terkenal dengan sebutan Al-Qadi Al-Husain Al-Maghribi. Qadi di daerah Son'a juga, daerah Yaman. Ini sarah pertama Bulughul Maram. Hanya saja sarahnya Al-Maghribi ini itu kebanyakan hanya mengambil syarah dari penulis, kebanyakannya mengambil dari syarah dari penulis, dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Kebanyakan mengambil syarah itu apabila hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikian juga kebanyakan Al-Maghribi ini juga hanya mengambil syarah dari syarahnya Imam Muslim, yaitu syarahnya Imam An-Nawawi, syarah Muslim karya Imam An-Nawawi. Jadi hanya menukil saja. Cuma beliau tidak menyandarkannya kepada para pensyarahnya, hanya menukil saja terkadang. Biasanya kan seorang ulama ketika menukil sebuah syarah menyandarkan kepada pensyarah aslinya. Misalkan qala al-Hafidz fil Fath, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari. Jadi Al-Qadi Al-Husain ini jarang menyandarkan kepada pensyarah aslinya, baik pensyarah Sahih Bukhari itu Al-Hafidz Ibnu Hajar ataupun pensyarah Sahih Muslim yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian beliau juga membawakan madhab Syiah, tapi Syiah Zaidiyah, bukan Syiah Rafidhah. Karena beliau hidup di Yaman, ketika itu berkembang fikihnya Syiah. Maka biar kitab ini dibaca oleh seluruh kalangan, maka beliau pun membawakan madhab Syiah di dalamnya. Jadi tetap dibawakan madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali, bahkan madhab Dhahiri atau madhab yang lainnya, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, madhabnya para tabi'in, Tawus, Atha dan seterusnya, tetapi membawakan madhab Zaidiyah. Di antaranya adalah madhab Hadawiyah. Dan panjang lebar syarahnya memang bagus, untuk Saqafah itu bagus, dan beliau termasuk moderat, bukan orang yang ta'assub ya, bukan. Beliau hanya membawakan saja sebagai perbandingan saja, tidak ta'assub. Tapi memang asalnya beliau adalah dari Zaidiyah. Kemudian diringkas oleh Imam As-Sun'ani menjadi Subulus Salam Al-Musilah ila Bulughil Maram. Ini nama yang tepat. Sebagaimana dikatakan sendiri oleh penulisnya dalam mukadimah, aku menamakan kitab ini Subulus Salam Al-Musilah ila Bulughil Maram. Nah, ini syarah ini justru lebih terkenal daripada syarah aslinya. Sekitar berapa ratus tahun lebih dahulu dicetak daripada syarah aslinya Subulus Salam. Yang masyhur malah Subulus Salam. Beliau lebih bagus di dalam menggabungkan dua metode ahlul hadis dengan metode ahli fikih secara ringkas. Akan tetapi beliau masih membawakan madhab Syiahnya, masih. Karena beliau juga termasuk dari seorang yang hidup dari kalangan Zaidiyah. Makanya ketika menyebut Ali, hadis-hadis yang dibawakan oleh Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa an Ali alaihi salam. Beliau menyebutnya alaihi salam. Menyebut Ali atau keluarga Nabi yang lainnya dengan alaihi salam. Dari Fatimah alaihi salam. Itu di kitab Subulus Salam. Kemudian kitab Subulus Salam padahal sangat bagus, dan itu menjadi muqarrar di jamiah-jamiah, menjadi kitab pegangan di banyak universitas di Timur Tengah menggunakan Subulus Salam.
Tetapi karena ada madhab Syiahnya, maka salah seorang ulama dari India, Siddiq Hasan Khan, meringkas Subulus Salam dengan nama Fathul Alam. Fathul Alam, ya, dengan nama kitab Fathul Alam. Dibuang madhab Syiahnya, dibuang madhab Syiahnya, sama seperti Subulus Salam. Ini adalah diantara syarah-syarah awal-awal kitab Bulughul Maram. Adapun syarah Bulughul Maram setelahnya begitu banyak, puluhan, sangat banyak. Ini syarah-syarah awal, syarah-syarah di masa-masa awal kitab Bulughul Maram, ya, belum banyak pensyarahnya. Itu yang paling terkenal diantaranya Subulus Salam. Nah, Imam As-Sun'ani di dalam Subulus Salam juga membawakan perkataan yang semisal dengan Al-Hafidh Ibn Abdul Bar. Kemudian hukum-hukum, kata beliau, hukum-hukum yang berkaitan dengan lalat ini juga berlaku bagi hewan yang selain lalat, yaitu hewan yang darahnya tidak mengalir. Seperti perkataan Ibnu Abdul Bar, dia mengatakan kan nahlah, seperti nahlah apa? Bukan nakhlah, beda. Nahlah pakai ha. Nahlah itu lebah. Kalau nakhlah pohon kurma. Seperti nahlah, lebah. Kemudian zunbur, ya. Zunbur itu tadi tawon. Tawon atau lalat besar. Kemudian al-ankabut. Apa ankabut? Al-ankabut, laba-laba. Makanya ada bahasa Indonesia, kalang kabut, seperti laba-laba, muter-muter, pusing. Orang yang kalang kabut. Kal-ankabut, seperti ankabut. Ankabut, laba-laba. Dan yang semisal dengannya. Karena hukum itu adalah berputar sesuai dengan ilatnya. Ya, dikatakan kan al-hukmu yaduru ma'a ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebab atau alasan hukumnya. Jika ada sebab hukumnya, maka berlaku hukum tersebut. Jika tidak ada sebab hukumnya, maka tidak berlaku. Sebab hukum yang menjadikan hewan-hewan tersebut disamakan dengan lalat adalah apa? Ya, karena darahnya tidak mengalir, maka berlaku hukumnya menjadi hewan yang dianggap sebagai hewan yang suci. Ini adalah perkataan Imam As-Sun'ani dan Imam Ibn Abdul Bar. As-Sun'ani dalam Subulus Salam, Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar. Ya, tidak mengapa sekali-kali bahas kitab, biar tahu kitab-kitab terpenting yang biasa dijadikan rujukan oleh para ulama. Jadi ini adalah masalah yang pertama ya dari hadis ini yang berkaitan dengan hukum hewan yang darahnya tidak mengalir, atau dikatakan hewan yang tidak memiliki darah. Berarti dihukumi sebagai hewan yang suci. Benda yang dihinggapinya baik cair ataupun padat, maka tetap dihukumi sebagai benda yang suci. Ini masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua di sini adalah berkaitan dengan nukilan dari Al-Imam Ibnul Mundhir. Nukilan dari Al-Imam Ibnul Mundhir. Al-Imam Ibnul Mundhir adalah salah seorang di antara ulama Syafi'iyah. Beliau mempunyai kitab Al-Awsat. Kitab Al-Awsat. Kitab yang membahas perbandingan pendapat para ulama seluruh madhab. Dan beliau sering dinukil membawakan ijma'. Ijma' ini dinukil oleh Al-Imam Ibnul Mundhir. Sering kita mendengar bisa di dalam kitab-kitab. Ibnul Mundhir menukil adanya ijma' atau kesepakatan para ulama. Kalau di dalam kitab Al-Istidhkar juga sering dinukil, Al-Hafidh Ibn Abdul Bar menukil adanya ijma'.
Tetapi kitabnya Imam Ibnul Munzir ini dijadikan sebagai salah satu rujukan terpenting di dalam mengetahui ijma. Karena beliau di dalam sebuah kitab menulis beberapa ijma yang dicatat secara tertib. Adapun ijma yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid ataupun Al-Istidhkar, ijma yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ataupun ijma yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, itu tidak diurutkan secara tertib. Hanya ada pas ketika membahas suatu permasalahan di dalam kitab, kemudian para ulama telah ijma. Adapun kitabnya Imam Ibnul Munzir ini diurutkan ijma dari bab ibadah dan seterusnya. Maka lebih mudah untuk menelitinya. Dan Imam Ibnul Munzir ini meskipun memiliki kitab yang menjelaskan ijma secara urut, tetapi para ulama banyak mengkritiknya. Karena ada beberapa perkara yang dikatakan ijma oleh Imam Ibnul Munzir ternyata bukan ijma. Ijma artinya kesepakatan para ulama, tidak ada yang berbeda. Nah, yang dikatakan ijma oleh Imam Ibnul Munzir ternyata ada beberapa hal yang bukan ijma, tetapi hanya pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Maka seakan-akan ada sebuah kaidah di kalangan para ulama. Janganlah engkau terburu-buru menerima klaim ijma dari Imam Ibnul Munzir, karena terlalu mudah mengatakan perkara yang bukan ijma dikatakan sebagai ijma. Tapi kebanyakannya benar. Kebanyakannya adalah benar. Tapi ada beberapa perkara yang bukan ijma dikatakan sebagai ijma. Tapi walaupun bukan ijma, minimal itu pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Ada kitab ijma yang lain, seperti kitab Maratibul Ijma karya Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm Al-Zahiri Al-Andalusi. Beliau juga nulis kitab ijma dari Imam Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma. Nah, Imam Ibnul Munzir beliau mengatakan awamu ahli ilmi, awam tapi ahli ilmu. Apa maksudnya di sini? Awamu ahli ilmi, keumumannya, kebanyakan maksudnya di sini, kebanyakan ahli ilmu. Awam, maksudnya kan keumumannya, orang umum, orang awam. Tadi dikatakan awamu ahli ilmi, awamnya ahli ilmu, kebanyakannya, keumumannya. Para ahli ilmu mengatakan innal ma'a la yafsudu bimautil dzubab. Kebanyakan ahli ilmu mengatakan bahwasanya air itu tidak bisa rusak disebabkan karena kemasukan lalat. Wal khunfasa, demikian juga kumbang. Wa ma asbaha dzalika fihi, dan yang semisal dengannya. Hada qaulu Malik ibni Anas. Ini adalah pendapat Imam Malik ibnu Anas dan pendapat Imam Ahmad. Demikian juga ini adalah pendapat Imam Ishaq ibnu Rohawai atau Rohuya. Dua-duanya boleh. Rohawaihi atau Rohuya. Hurufnya sama, pengucapannya yang beda. Mardawai misalkan Marduyah, Rohawaihi, Rohuyah. Tinggal harokatnya saja berbeda. Ishaq ibnu Rohawai. Abu Ubaid, demikian juga Imam Abu Ubaid. Demikian juga Imam Abu Thawr. Abu Thawr siapa? Pernah dengar Imam Abu Thawr? Muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kan ada dua orang muridnya Imam Asy-Syafi'i. Sebelum menjadi muridnya, beliau berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i tentang ilmu kalam. Yang pertama adalah Abu Thawr, yang kedua Al-Husain
atau Husain al-Qarabisi. Dua-duanya berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i dari pagi sampai malam. Beliau menggunakan akalnya. Dua orang ini menggunakan pendekatan akalnya, kan dulunya Mu'tazilah. Berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i. Setiap dua orang ini membawakan argumennya, Syafi'i mengatakan qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul sampai malam. Hanya bertaubat. Jadi karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dikatakan sebagai apa? Nasirus sunnah. Nasirus sunnah, penolong sunnah, penolong hadis. Yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal di mana? Di Baghdad, di Irak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dahulu ahlul hadis di Irak ini, di Baghdad ini tuh lemah. Kalah, suka diejek oleh ahli ra'yi. Karena memang di Baghdad, di Kufah dan seterusnya itu adalah tempat di mana banyak sekali ulama-ulama Hanafiyah yang jago di dalam menggunakan ra'yunya. Maka dikatakan ahlul hadis itu lemah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kami dahulu lemah ahli hadis sampai datang al-Imam Asy-Syafi'i. Maka ahli hadis menjadi kuat. Dan Imam Asy-Syafi'i tidak hanya mengumpulkan hadis-hadis saja secara zahirnya, tetapi fikih hadisnya. Menggabungkan antara hadis, madhabnya ahlul hadis, madhab Madinah, itu madhabnya Imam Malik, dengan madhabnya ahli ra'yi, madhabnya Imam Abu Hanifah, digabungkan. Maka keluarlah madhab Asy-Syafi'i, madhab qadim, ya, madhab qadim, madhab yang lama yang ada di Baghdad. Nanti ke Mesir ada madhab jadid, qaul jadid Imam Asy-Syafi'i. Tapi intinya menggabungkan antara dalil-dalil dari hadis dengan ra'yu. Di sini di antara ulama-ulama yang disebut tadi juga mengatakan bahwasanya apabila air kemasukan lalat dan yang semisalnya dari hewan-hewan yang tidak mengalir darahnya, maka tidak merusak sifat airnya. Ini adalah pendapat apa tadi? Awamu ahli ilmi, awamnya ahli ilmi, keumuman, kebanyakan ahli ilmu. Jadi nanti ada istilah-istilah dalam kitab fikih, itu istilah-istilah yang kadang kalau digunakan di zaman sekarang itu akan ada kesalahpahaman. Contohnya misalkan Imam Asy-Syafi'i membawakan bab di dalam kitab beliau, kitab bab Jima'ul ilmi. Jima'ul ilmi. Padahal jima biasanya digunakan untuk istilah apa? Nah, seperti itu. Kemudian nanti ada istilah-istilah. Misalkan ya beberapa hari yang lalu saya melihat di medsos itu yang berkaitan dengan qahwah, misalkan istilah qahwah di zaman Nabi SAW, istilah qahwah itu adalah digunakan untuk sejenis khamr atau minuman yang memabukkan, disebutnya sebagai qahwah. Maka kalau dikatakan barang siapa yang mengkonsumsi qahwah, maka dia telah melakukan kemaksiatan. Itu kalau di zaman tersebut, di zaman Nabi SAW itu benar. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, misalkan barang siapa yang mengkonsumsi qahwah, mengkonsumsi kopi, maka dia telah melakukan kemaksiatan. Tentu keliru. Bahkan ada nukilan dari salah seorang sahabat, aku mendapati orang-orang munafik itu kebiasaan mereka adalah apa? Suka meminum qahwah. Berarti kalau diterjemahkan apa? Suka meminum kopi, keliru. Maksudnya suka meminum khamar. Ya, padahal kopi itu suatu minuman yang favorit bagi para penuntut ilmu.
Bahkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di senantiasa ngopi kalau belajar untuk membantu beliau agar tidak ngantuk. Nah, ini pentingnya memahami bahasa yang digunakan pada zaman tersebut. Jadi ada istilah-istilah yang kalau diterjemahkan secara bahasa menurut ukuran orang zaman sekarang itu keliru. Kemudian saya mencoba melihat tafsir Ibnu Katsir yang telah diterjemahkan. Tafsir Ibnu Katsir yang telah diterjemahkan di dalam surat Maryam. Itu kan ada dari penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Saya ingin melihat, karena di kitab aslinya memang lafaznya qahwah. Saya ingin melihat terjemahannya apa. Ternyata setelah saya lihat, baik cetakan yang paling lama ataupun yang paling baru, semuanya diterjemahkan dengan kopi. Yang lama maupun yang baru, semuanya diterjemahkan dengan kopi. Memang secara lughah nggak salah. Padahal maksudnya adalah khomer. Saya lihat yang paling baru barangkali ada revisi, ternyata enggak, belum direvisi. Baik yang paling lama ataupun yang terbaru diterjemahkan adalah kopi. Jadi orang-orang yang terkenal munafik itu kegemarannya minum kopi. Padahal kegemarannya minum khomer. Jadi qahwa yang dimaksud adalah khomer, minuman yang memabukkan. Ini adalah diantara beberapa hal yang berkaitan dengan perbedaan bahasa yang dipakai di zaman dahulu dengan zaman sekarang. Ini contohnya sangat banyak. Di kitab-kitab fikih itu sangat banyak. Ini hanya segelintir saja. Makanya bisa salah paham yang memahami atau menerjemahkan kitab fikih sekedar dengan ilmu bahasa. Betul, dia menguasai bahasa Arab. Tapi dalam ranah fikih harus ada syarahnya, para ulama yang mensyarah hal tersebut. Biar tidak ada kesalahpahaman. Misalkan ada terjemahan, apabila Rasulullah SAW, nanti ada di kitab Bulughul Maram, bab sujud syukur. Masih jauh, insya Allah kita akan sampai. Dikatakan terjemahannya, apabila Rasulullah SAW mendapatkan nikmat, berarti nikmatnya nikmat yang baru, bukan nikmat yang senantiasa, ini nikmat yang baru. Maka dikatakan, kharra sajidan. Kharra sajidan artinya apa? Khoratnya apa? Menyungkur untuk sujud. Harusnya terjemah seperti itu. Nabi menyungkur untuk sujud syukur. Nah, diterjemahkan maka Nabi bersujud. Nah, ini menghilangkan salah satu fikih dari mazhab Syafi'i dan Hambali. Kenapa? Fikih sujud syukur ataupun tilawah dalam mazhab Syafi'i dan Hambali itu harus dari posisi berdiri. Menghilangkan kalimat menyungkur untuk sujud itu menghilangkan fikihnya. Karena namanya menyungkur dari atas ke bawah. Maka Nabi menyungkur untuk sujud. Harusnya khoronya jangan ditiadakan, harus tetap diterjemahkan. Karena di situ ada fikih tersendiri. Ini contoh. Ya kalau secara makna ya benar-benar saja apabila Nabi mendapatkan nikmat maka Nabi bersujud. Itu secara maknanya. Tapi ke detail fikih, telitian fikihnya di situ hilang ya disebabkan menghilangkan terjemah dari kalimat kharra sajidan, menyungkur dalam kondisi bersujud. Ini adalah diantara beberapa hal yang menunjukkan bahwasannya tidak cukup ya memahami fikih di dalam agama ini dengan bermodalkan dengan bahasa Arab saja. Betul, bahasa Arab tentu sangat menunjang karena kan ilmu-ilmu ditulis di dalam bahasa Arab. Tetapi harus melihat syarahnya atau penjelasan para ulama tentang kalimat-kalimat tersebut. Makanya tetap para ulama yang membaca Fathul Bari, yang dari kita membahas dari kalangan ulama, tentu mengetahui seluruh secara umum bahasa Arabnya. Kenapa Ibnu Hajar tetap membawakan ucapan beliau maknanya ini? Padahal jelas-jelas yang membaca adalah orang yang mengetahui bahasa Arab. Karena khawatir disalahpahami maksudnya hanya dengan berdasarkan pemahaman bahasa saja. Arab diarabin lagi.
Ya, Arab diarabin lagi. Makanya sangat luas ya ilmu bahasa Arab tersebut. Di sini beliau menukil dari beberapa ulama yang kita sebutkan tadi. Kemudian dari kalangan tabi'in yang mengikuti pendapat ini adalah Imam An-Nakhai, kemudian Imam Al-Hasan. Al-Hasan kalau tidak disebut belakangnya berarti Al-Hasan Al-Basri. Demikian juga Ikrimah. Ikrimah seorang tabi'in ya, bukan Ikrimah bin Abi Jahal, beda lagi. Ini Ikrimah seorang tabi'in dan Atha ya, Atha bin Abi Robah. Kemudian Ibnul Munzir mengatakan, aku tidak mengetahui seorang pun yang menyelisih pendapat ini yang aku sebutkan tadi tentang sucinya hewan yang darahnya tidak mengalir apabila masuk ke dalam air, airnya tetap pada kondisi suci mensucikan. Aku tidak mengetahui orang yang menyelisih pendapat ini, kata Imam Ibnul Munzir, kecuali sebuah nukilan dari Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Jadi Imam Syafi'i punya dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, airnya berubah karena bangkai adalah hewan yang telah menjadi bangkai adalah suatu yang najis. Itu nukilan pertama. Nukilan kedua dalam mazhab Syafi'i sebagaimana pendapat jumhur ulama. Adapun nukilan yang sesuai dengan hadis ini adalah nukilan yang dipilih oleh kebanyakan para ulama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya lalat itu adalah najis, ini berarti berdasarkan salah satu pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Walaupun nanti ada pembahasan najis yang dimaafkan atau najis yang tidak dimaafkan, itu ada pembahasan yang jelas dihukumi sebagai hewan yang najis karena telah menjadi bangkai. Persoalan dimaafkan atau enggak itu pembahasan lain. Tapi jumhur ulama mengatakan dihukumi sebagai sesuatu yang suci meskipun telah menjadi bangkai. Ini adalah dua permasalahan yang bisa diambil dari hadis ini. Adapun faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini kita bawakan beberapa faedah. Tadi khilafnya sudah kita bahas. Sekarang faedah. Pada waktu sudah menunjukkan sudah berlalu sejam lebih nih. Nggak sadar. Jadi kita tutup dengan faedah. Faedah yang pertama diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah sucinya lalat, baik saat dia hidup maupun mati. Dan lalat tidak bisa atau tidak membuat najis sesuatu yang dihinggapinya, baik sesuatu itu adalah benda yang cair maupun yang padat. Ini adalah pelajaran yang pertama. Sucinya lalat, baik ketika masih hidup maupun mati. Dan lalat tersebut tidak membuat najis sesuatu yang dihinggapinya, baik sesuatu itu benda cair maupun benda padat. Ini adalah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, dianjurkan mencelupkan seluruh tubuh lalat yang jatuh pada sesuatu yang cair, lalu dikeluarkan, dibuang. Kemudian sesuatu tersebut dapat dimanfaatkan lagi karena ia dalam keadaan baik dan suci. Jadi dianjurkan untuk mencelupkan seluruh badannya pada benda yang cair kemudian dibuang. Kemudian benda tersebut bisa dimanfaatkan lagi karena kondisinya baik dan suci. Kemudian apabila sesuatu yang dihinggapi lalat tersebut berupa benda padat, maka buanglah bagian yang dijatuhi oleh lalat tersebut dan yang sekitarnya. Jadi bagian yang terkena lalat tersebut saja. Misalkan masuk ke ke sesuatu yang padat, roti misalkan, maka bagian yang dihinggapi saja yang dibuang, ya, karena hal tersebut adalah sesuatu yang
tidak menjadikan benda tersebut najis. Maka buang yang terkena lalatnya saja. Sehingga apabila ada penyakit atau mudarat, maka penyakit atau mudarat tersebut menjadi hilang, tidak berpengaruh karena dibuang bagian yang terkena lalat tersebut. Kemudian pelajaran yang ketiga, tadi dikatakan pada salah satu di antara dua sayap tersebut ada penyakit atau racun, dan pada lainnya atau pada sayap yang lainnya terdapat penawar. Maka anjuran untuk mencelupkan kedua sayapnya sekaligus agar hal tersebut menjadi penetralisir ya antara penyakit dan penawarnya. Adapun kalau minumannya dibuang, misalkan ada lalat, kemudian kita buang minumannya, maka hal tersebut termasuk apa? Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, kata para ulama. Sementara syariat ya melarang seseorang membuang-buang harta. Karena minuman ini memiliki nilai yang besar, ya, bisa dimanfaatkan, tidak najis, tidak berbahaya. Kenapa harus dibuang-buang? Itu ini adalah yang berkaitan dengan mencelupkan ke dalam minuman. Jadi jangan dibuang airnya, celupkan saja, habis itu diminum kembali. Ini pelajaran yang ketiga. Ya. Pelajaran yang keempat, ya di dalam hadis ini ada mukjizat ilmiah di dalam ilmu pengetahuan modern. Karena telah ditemukan temuan-temuan baru ya yang menetapkan adanya ya fakta ilmiah ini, bahwasanya adanya penyakit yang berbahaya pada salah satu dari dua sayap lalat ya, pada salah satu dari dua sayap lalat. Dan telah juga ditetapkan adanya penawar yang menolak penyakit tersebut, yaitu pada sayap yang lainnya. Maka ini adalah di antara keagungan syariat ya, yang memiliki rahasia-rahasia yang banyak ya di dalamnya, rahasia-rahasia keagungan Allah tabaraka wa taala. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Fathul Jalalul Ikram mengatakan ini adalah di antara qudratullah, kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Ketika Allah tabaraka wa taala menjadikan dua perkara yang bertentangan dalam satu tubuh hewan. Jadi dua perkara yang bertentangan antara obat dan penyakit dalam tubuh satu hewan. Dua perkara yang bertentangan ini kekuasaan Allah. Allah menjadikan ya satunya penyakit, satunya penawar. Berarti kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Kemudian ya pelajaran berikutnya, tadi dikatakan hadis ini tuh banyak pengkritiknya ya. Banyak pengkritiknya, ini para tokoh-tokoh kontemporer itu banyak pengkritik, tokoh-tokoh liberal dan seterusnya itu banyak yang mengkritiknya. Di antaranya adalah seorang yang dipanggil dengan sebutan Dr. Hasan At-Turabi. Dr. Hasan At-Turabi mengkritik hadis ini tentang lalat ini. Ya, beliau membawakan suatu kajian di Universitas di Al-Khurtum. Khurtum itu daerah Sudan. Kemudian mengatakan tentang hadis ini adalah masalah kedokteran, kata dia. Ini adalah masalah kedokteran. Perkataan dokter kafir lebih dipercaya daripada perkataan Nabi, karena memang masalah ilmu kedokteran ini bukanlah bidang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan yang sangat tidak beradab, ya. Perkataan yang sangat tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi SAW bukan bidangnya di dalam masalah kedokteran. Maka dikritik hadis ini. Kemudian yang paling banyak mengkritik, terkenal ini, itu namanya adalah Mahmud Abu Royah. Ini terkenal mengkritik hadis ini. Karena beliau menulis kitab khusus. Mengkritik hadis ini. Ya, di dalam kitab Adwa Al-Islamiyah. Beliau mengkritik hadis ini. Banyak alasan yang beliau sebutkan. Di antaranya adalah maknanya tidak sesuai dengan logika. Di antaranya adalah hadis ini hanya diriwayatkan dari Abu Hurairah, ini kejahilan. Padahal jelas-jelas bukan hanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Kemudian ada juga seorang tokoh yang bernama Abdul Waris Al-Kabir. Ini juga mengkritik kesahihan riwayat ini. Dia mengatakan, adapun hadis tentang lalat di mana pada sayapnya ada penyakit dan sayap yang lainnya ada penawarannya adalah hadis yang dhaif. Bahkan secara akal hadis ini hanyalah dibuat-buat saja. Ini juga berkata tanpa ilmu. Kemudian tidak kalah dari tokoh-tokoh Syiah. Tokoh Syiah menolak hadis ini disebabkan karena apa? Hadis ini hanyalah buatan Abu Hurairah. Ini kata orang-orang Syiah. Sama, orang-orang Syiah juga mengekor perkataan orang-orang sebelumnya. Buktinya riwayat ini hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah saja. Ini juga lagi-lagi kejahilan terhadap riwayat ini. Padahal tadi dikatakan riwayatnya banyak. Makanya sampai ada satu kitab khusus tadi. Nama kitabnya apa tadi? Al-Isabah. Kitab Al-Isabah fi sihhati haditsil Dzubabah. Nah, itu dibahas lebih dari 50 jalur riwayat yang menunjukkan kesahihan hadis ini. Jadi secara fakta orang-orang yang mengkritik itu tidak mempunyai kekuatan sama sekali di dalam argumen mereka. Makanya di antara seorang ulama yang mengkritik atau membalas kritikan tokoh-tokoh tersebut adalah seorang yang terkenal, Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi. Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi mengatakan, para ahli mengakui bahwasanya, jadi para ahli fisika atau ahli kesehatan, ahli fisika, ahli ilmu kesehatan atau yang lainnya, mengakui bahwasanya mereka tidak menguasai seluruh ilmu pengetahuan. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi. Mereka terus mengungkap sesuatu demi sesuatu. Lalu seorang yang bernama tadi Abu Royah ini dan teman-temannya menafikan kebenaran hadis dari Nabi SAW. Maka intinya Syekh Abdurrahman Al-Muallimi ini menulis sebuah kitab yang bagus atau artikel yang panjang yang menjelaskan kekeliruan orang-orang yang mengkritik riwayat ini, baik dari sisi riwayat ataupun dari fakta yang lainnya, bahwasanya ilmu kedokteran modern mengakui bahwasanya hadis ini sesuai dengan fakta yang ada. Kalau disebutkan sangat panjang berlembar-lembar dari sisi hadisnya atau riwayatnya ataupun dari sisi maknanya. Dari sisi hadisnya jelas para pengkritiknya keliru. Dari sisi maknanya yang menolak maknanya juga keliru karena para ahli, baik ahli kedokteran, baik ahli fisika atau yang lainnya mengakui kebenaran makna yang terkandung di dalam hadis ini. Maka sudah cukup membuktikan bahwasanya hadis ini adalah di antara mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah perkara-perkara yang berkaitan dengan hadis ini. Sebenarnya masih banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Tapi karena waktunya telah berlalu sejam lebih, maka kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis terakhir di dalam babul miyah. Hadis terakhir di dalam babul miyah, bab air. Yang nanti kita akan masuk ke bab aniyah, bab bejana. Memang benar para ulama sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air. Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air mengatakan para ulama ketika mensyarah hadis itu ada beberapa metode. Metode ringkas ataupun metode yang panjang. Metode ringkas, cepat, ngebut itu cocok apabila diajarkan pada siswa yang memang memiliki kecakapan ilmu alat. Jadi ngebut sebagaimana di jamiah. Satu kali pertemuan mungkin bisa 5 hadis. Satu kali pertemuan bisa 5 dengan penjelasan yang cepat dan tidak dijelaskan semua poin-poin yang paling pentingnya. Nanti mereka menelaah kembali di rumah. Jadi Bulughul Maram bisa cepat selesainya.
hanya berapa ratus pertemuan, nggak nyampe 300 pertemuan udah selesai, karena cepat musarahnya. Dan para ulama seperti itu ketika mensarah kitab Ahkam, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam atau yang lainnya, apabila siswanya memang memiliki kecakapan. Jadi hanya menjelaskan hadisnya, kemudian kalimat yang penting, kemudian sedikit fikul hadis, lanjut. Karena mereka nanti bisa mengembangkan sendiri dengan membaca sarah-sarah yang ada. Adapun ya kebanyakan audiens kita tidak bisa disamakan seperti itu, karena terkadang di rumah tidak ada waktu atau tidak sempat untuk menelaah. Ya, makanya kesempatan ketika ada kajian tidak mengapa dibahas agak panjang sedikit. Dibahas agak panjang sedikit. Jadi panjang pendek itu tergantung kebutuhan. Kalau untuk siswa yang biasa menelaah sendiri tentu nggak usah panjang-panjang. Sekali pertemuan 5 hadis selesai, bisa. Tapi kalau audiensnya diantaranya adalah orang yang sibuk, mungkin ada sibuk berdagang atau kerjaan yang lainnya, maka tidak mengapa ditotalkan ketika kajian saja, agak panjang. Jadi memang sebagian ulama tidak menyukai membahas secara panjang lebar. Itu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air. Adapun kalau sarah-sarah yang pendek telah banyak, ya. Jadi hadis fikihnya apa? Lanjut, hadis fikihnya apa? Hadis fikihnya apa? Seperti itu saja. Tetapi kita ingin agar ya meskipun tidak hafal, meskipun tidak kenal seluruh ulama, minimal pernah mendengar ada ulama yang disebutkan namanya. Pernah mendengar ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam rangka agar kita tidak apa? Tidak ta'assub, ya. Tidak menganggap satu-satunya pendapat kita yang paling benar. Jadi membawakan pendapat ulama agar kita bisa lebih menghormati pendapat yang lain. Bukan berarti seluruhnya kita ambil, bukan. Tetap memiliki prinsip, memiliki pilihan pendapat yang akan kita amalkan, tetapi menyikapi pendapat yang beda. Menyikapi pendapat yang beda adalah suatu hal yang harus didasari ilmu. Jangan sampai kita menyikapi pendapat yang berbeda dengan kejahilan, kebodohan. Pendapat ini tidak sesuai sunnah, padahal kita belum mempelajarinya. Jadi bukan berarti semuanya diambil, bukan. Ya, agar kita lebih bisa menyikapi perbedaan pendapat. Tidak harus dihafal, minimal pernah mendengar. Jadi bukan masalah kenapa hadisnya dibahas panjang lebar, kenapa tidak langsung hadisnya banyak, sekali pertemuan 8 hadis. Bukan masalah sekali pertemuan 8 hadis atau berapa hadis, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Ya, adapun kalau seorang yang gemar membaca, maka tidak mengapa. Masalahnya kan banyak di antara kita yang sibuk. Maka total di majelis saja. Ini adalah alasan kenapa pembahasannya agak panjang. Sebenarnya bukan panjang, agak panjang saja. Ada panjang, ada agak panjang. Kalau panjang lebar kayak Syekh Utsaimin, berlembar-lembar. Ini cuma agak panjang, udah dipres agar lebih ringkas. Ya, inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Karena sudah 1,5 jam, maka tidak ada tanya jawab. Udah paham semua insyaallah. Ya, karena hadisnya mudah, intinya hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir dihukum sebagai hewan yang suci. Intinya seperti itu. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.